Itu keindahan seperti itu tidak bisa dihormati oleh. Jadi gini, gampangan ini. Bedanya award sama syahadah sama ijazah apa? Kalau award itu sing digoleki wong pinter, wong hebat. Kalau syahadah atau ijazah ma'iyah sing digoleki wong apik, wong unik. Terbuka. Panjang. Ora apa-apa. Layak riful pekok ilal pekok. Ora ana wong ngerti nek kuwi pekok nek ora padha-padha wong. Ora angel-angel. Suatu hari kita mau konser di Jawa Timur. Terus kita rame-rame, salah satu lagu yang kita bawakan adalah lagunya Mas Untung Basuki yang dulu pernah di sini, yang judulnya Hati Matahari. Terus Mas Untung kita ajak, kita naik bis bareng sampai di Solo, kita makan ceker. Terus di antara semua teman Kiai Kanjeng yang paling gaptek, yang paling tidak mengerti internet dan seterusnya kan memang Bapak Nevi, gitu. Tapi itu sudah sangat maju dibanding Mas Untung. Mas Untung lebih terbelakang lagi. Maka Nevi selalu bercerita betapa majunya dia di bis itu, termasuk waktu mangan ceker. Wah, Nevi cerita kayak ngono kae. Wah, ngene musik ngene jur. Mbak aku dianu, mbak aku dikei lagune jari Untung. Jur Nevi ngadeg. Tong, blotong. Barang semene sing bisa dilagokke banget ya apa jenenge? Banter banget ya, wah besar, warung wong semono pirang awul krungu kabeh, luwih gagah barang semen. Sing bisa nih lagu keh banyak. Apik tenan sih. Wis cukup wis ora perlu PSSI menang kok kalah lan wis anggere barang semene ya. Ki nganti saiki tok arep ngomong flash disk urung iso ya. Allah, kayak ngono ya nek ora entuk apa sadamanya dia kudu dikei. Dan 9 orang semuanya itu kita betul-betul bukan karena sudah meninggal, tapi memang kita melihat 5 itu betul-betul, termasuk Pak Denuri. Jangan dibandingkan, Pak Denuri itu tidak ada duanya, Pak Harwanto tidak ada duanya, Pak Mitro tidak ada duanya, Mas Heru Yuwono tidak ada duanya. Semua mereka itu orang yang nomor 3, nomor 4-kan dirinya dan menomor 1-kan sahabat-sahabatnya dan orang lain. Mas Heru ya gitu, Pak Harwanto yang ngono, Mas Nevi yang ngono. Mas Nevi itu begitu baiknya sama orang sehingga radio aja dibaiki. Jadi radio ngomong apa dia ngomentari. Akhirnya bojone ngeluh toh, anak bengi ribut dhewe karo radio ya. Akhirnya bojone ngambil keputusan anggere jam 10 bengi radione dicolong, didekep karo bojone, ati bojone kemulan karo ndekep radio kae diserai sama Pak niku dikomentari dhewe niku. Jadi karo ambok ngising kan njur krungu apa mesti komentar. Mulane njur sikile dicuplek Gusti Allah ning Mekah kuwi mergo ambil nikot tok dikomentari. Kabeh diplesetke ning jane wis poso, kayak wis poso. Wis pokoke piye carane selama umroh iki mingkem. Ane ngono setan iblis jenenge Yoyo karo Bayu meneh. Juru hina, juru goda. Begitu wis kesel sai kae to kan pertahanan mentalnya sudah rendah. Kesadarannya sudah menurun ya to. Kehusukannya juga sudah menurun, diprovokasi. Ayo, masa rawani. Ora apa-apa Gusti Allah yo ora njur nesu kaya ngono ra. Wong setan ora apa-apa masa rawani. Jajal mikot apa mikot, terus setane njur nepi keperucut mikoco.
Kocok. Akhirnya sisuke dikocok tenan sikile karo Gusti Allah. Terus kira-kira nganggo krek bali kae. Krocok ngono dengkule wis ning ya jenenge iblis ya diwales karo Gusti Allah. Suatu hari ketika Pak Nevi saudara nganggo krek ya ayo sing motore tabrakan sikile nganggo krek yang sama. Mulane hati-hati nek provokasi ya kowe ya. Ini Gari Bayu sing urung kena ini. Kok wis gula ya? Oh, kena gula motor ya. Nah, itu juga salah satu terakhir sekali teman sekalian supaya Sabrang bisa segera membacakan. Ini kan jenis komunikasi, jenis di Ma'iyah ini kan kita begitu menghormati dan meneliti setiap kenikmatan yang detail-detail dalam kehidupan. Kan tidak mungkin ada pengajian kayak gini ning dinti. Karena gini mengguyon ning gerdu apa ning di sini enggak. Karena semua itu indah. Maka saya kasih salah satu tawaran tafsir ya. Allah kan apa bunyinya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Pak Nevi senaif-naifnya Pak Joko iki mlaku kebiyen mbuh pirang ewu kilometer mlaku Pak Joko nganggo sandal kuandel ngene iki soalnya saka bukan dibikin dari ban truk sing wis ora kanggo kae lho digunting yo dadi sandal kuat banget kuwi. Tapi kan ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Dalam maknya karena mencoba memahami Islam tidak ada sesuatu yang batal, tidak ada sesuatu yang batil, yang sia-sia. Kabeh nih gunane kabeh api. Karena baik buruknya sesuatu dan seseorang atau peristiwa atau apapun itu tergantung konsep kekhalifahan kita terhadap sesuatu itu. Kue sedih, sedihmu iso dadi berkah, ya toh? Kue melaratmu iso dadi berkah. Kue mengalami apapun yang mungkin menyengsarakan sedikit ya, itu akan bisa menjadi berkah karena kamu punya kemampuan untuk memberi makna atau mengkhalifai sesuatu yang menekan atau menyedihkan kamu itu. Nah, kan kalimatnya piye gitu, terjemahannya piye? Robbana ma khalaqta hadza batila. Ramli, Robbana ma khalaqta hadza batila artinya bahasa Indonesianya ya Allah, wahai Rob, ya Rob, wahai Tuhan, sesungguhnya tidaklah sia-sia, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Kuis nek kue ngomong bahasa Indonesia, sing ngomong sapa kuwi ngomong? Manusia. Padahal muatannya dari siapa? Nah, kenapa Allah tidak pakai kalimat ngene, wahai manusia sesungguhnya tidaklah sia-sia aku menciptakan semua ini? Kenapa dia pakai kalimat yang harus kita yang mengucapkan? Nek Gusti Allah dhewe sing ngomong ngono lak lagu lah. Ya ra? Mosok Gusti Allah teko nang nggon putus Robbana ma khalaqta hadza batila, robane dhewe. Nah, tolong perhatikan jenis-jenis kalimat di dalam Al-Qur'an, pilihan retorikanya. Itu berarti kalau kamu kalau kamu tahu ilmu, kamu tahu apa disiplin prosedur akademis, kamu kan nggak bisa dong ngomong ini tidak sia-sia sebelum kamu membuktikan, meneliti, menyaksikan bahwa ini memang tidak sia-sia. Jadi orang tidak bisa ngomong ini tidak sia-sia sebelum dia benar-benar tahu dan mengalami bahwa ini tidak sia-sia. Maka Allah memilih ayat itu supaya kita yang mengucapkan. Dan sebelum kita mengucapkan kalimat itu, kita meneliti benar kehidupan ini bahwa orang sia-sia kok. Orang sia-sia kok. Kan gitu. Sama dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan kadang Allah jadi engkau, kadang Allah jadi dia. Coba perhatiin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah via berapa? Dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah via ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim via ketiga. Maliki Yaumiddin via ketiga. Terus Iyaka, tiba-tiba Allah menjadi via kedua. Nak budu ayyakan ihdinas siratal mustaqim sampai akhir via kedua. Coba dijumlah ayatnya.
Yang via ketiga berapa, yang via kedua berapa? Bismillah, alhamdulillah, ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. 4 Allah menjadi dia, 3 ayat tapi lebih panjang, Allah menjadi engkau. Ini coba dipikir-pikir, dilihat-lihat, kenapa kok seperti itu? Kenapa kok tidak sejak awal Allah meletakkan diri di kedua? Bismika ar-Rahmanir-Rahim, alhamdulillaka Rabbil Alamin, ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu. Atau kalau Bismillahirrahmanirrahim ya iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Kok enggak? Nah ini pasti ada rahasianya, pasti ada rahasianya. Nah kalau itu diutak-atik, diutak-utik, didelok bentino, mungkin Anda akan dikasih Allah pengalaman. Iya ya jebul bener ngene ngono lho ya. Gitu. Ini kan asik ngene-ngene. Ya oke teman-teman sekalian, demikianlah banyak tadi penjelasan mengenai Pak Nevi, Pak Joko, terutama yang harus Anda ingat-ingat flash disk. Pak Nevi itu manusia musik, dan itu murni manusia musik. Dan kalau tidak ada Pak Nevi, saya kira Kiai Kanjeng tidak seawet ini. Betul nggak? Betul nggak? Orang iso Kiai Kanjeng iso lestari kayak ini orang Pak Nevi. Tepuk tangan untuk Pak Nevi. Orang mergo ampuh orang. Neng mergo nek latihan nek rano Pak Nevi ki garing. Nek ono Pak Nevi guyu kabeh. Wong Pak Nevi ndadi. Karena sanggar itu sono unan-unan langsung ngene-ngene. Ngene-ngene kae, nyemeng ki tenan ki jan apik tenan. Wih seneng banget. Seneng banget. Aku seneng dengan dari orang ngerti nek diguyu wong sampe wong mulane untuk guru, untuk bojo guru SLB ki cocok tenan. Ora gitu teman sekalian. Gini, satu nomor dari Kiai Kanjeng yang agak iki anu wis Leto sih. Oh sih, Leto kemudian Sabrang akan membacakan. Ya sebelum Cahaya didangdut ke apa piye ngono lho. Oh ya. No, ayo Dek, siap. Sekalian ini juga kita informasikan ke jamaah semua. Kita merencanakan untuk tahun depan Leto bisa mulai membuat makyah di tempat-tempat yang lain. Tadi judulnya sudah ketemu, Meniti Cahaya. Kalau sebelum Cahaya, ini Meniti Cahaya. Meniti ki iso peniti, iso tenan iki dadi cahaya dipeniteni. Cahaya dititeni, cahaya diteliti. Cahaya dimeniti pirang menit. Nah, tenan iki serius nih. Dia meniti, menitono, meniteni. Pokoknya itu penitono. Peniti, cahaya di peniteni. Betul. Oke. Semoga Januari mulai mungkin penjelasannya gini, sambil teman-teman Leto menyiapkan diri. Penjelasannya itu Leto itu bernyanyi dan bermain musik itu kan paling mungkin 30%. Yang 70% mereka adalah juga pemikir, mereka juga pelaku kebudayaan, mereka juga pelaku dari nilai-nilai yang lebih luas. Jika yang namanya acara Meniti Cahaya itu terutama nanti di tempat-tempat kesenian resmi dan di kampus-kampus yang kita mulai dari Jakarta, mudah-mudahan Desember Januari, itu adalah nomor 1 adalah apa jenenge berang kita, ekspresi-ekspresi intelektual dan kulturalnya Leto. Nyanyi hanya salah satu sayapnya gitu, kira-kira ngono. Siap Leto? Oh belum ya? Meniti cahaya, menitono cahaya, jadi meniteni cahaya kan bermakna lain sama sekali itu, tapi bener kabeh. Terus apa meneh Will Gus mau dicatat oke banget ya mau
Kita harus menjadi seorang peniti cahaya, betul tidak? Pelaku yang meniti cahaya. Oke banget Pak. Yuk. Karena permintaan aneh-aneh di waton gasruk wae. Ayo menjaga Kayak aneh. THR tek tek tek. Orang hubungan kabeh melu nyanyi ngono wae ya. Ayo, ayo. Oke, masuk yang serius lagi. Saya kira Sabrang bisa membacakan lagi tentang apa namanya kalam mahyah yang kemarin dibacakan di Surabaya. Ini adalah kalam mahyah yang dibacakan di Surabaya. Saya baca teksnya apa adanya seperti yang saya bacakan malam itu. Kalam maiyah untuk ijazah maiyah dan syahadah maiyah. Malam ini kita menghormati dan menyampaikan penghargaan kepada 3 plus 9 orang di antara sekian orang yang pekerjaan sehari-harinya insya Allah disenangi oleh Tuhan. Di tengah gegap gempita peradaban modern yang profesi utamanya adalah menyakiti hati Tuhan. Malam ini kita bukan sedang memberikan penghargaan kepada orang yang prestasinya hebat, yang punya kekuatan dahsyat, yang punya kreativitas mumpuni, yang punya kepandaian intelektual, atau yang punya ketinggian spiritual. Ijazah maiyah dan syahadah maiyah juga tidak diperuntukkan bagi orang dengan keunggulan profesional, bahkan tidak juga untuk keunggulan itu sendiri. Maiyah berpendapat manusia tidak perlu mengungguli sesama manusia. Wilayah nilai yang mengumpulkan kita di sini bukan hal-hal besar atau yang dianggap besar oleh peradaban materi yang sedang berlangsung sekarang ini, melainkan hal-hal yang kecil, sederhana, dasar, dan inti pada kehidupan manusia.
yakni benarnya seseorang memilih nilai dalam hidupnya, otentisitas pilihan itu sehingga membuatnya punya karakter untuk menjadi orang yang bukan dirinya, kesungguhan di dalam menjalankan nilai pilihannya itu, kesetiaan di dalam memperjuangkannya dalam rentang waktu yang lama dan teruji, serta keikhlasan untuk menanggung segala akibat, resiko, atau bahkan kesengsaraan karena pilihannya. Nilai-nilai yang diambil, dipercaya, dan diterapkan selama 2 abad terakhir oleh umat manusia sedunia tidak lama lagi akan mengalami kehancuran yang sungguh-sungguh. Manusia, kelompok-kelompok, institusi-institusi, dan satuan-satuan dalam peradaban yang kini berlangsung sudah mencapai puncak kebusukan dan kebobrokannya. Mereka terperdaya oleh pilihan nilainya sendiri. Mereka tertipu oleh kebanggaannya sendiri. Mereka terbentur dan terjerembab oleh andalan-andalan dan unggulan-unggulannya sendiri. Ma'iyah menyaksikan umat manusia sedang menyelenggarakan upacara bunuh diri kemanusiaan secara massal dan global. Proses bunuh diri global atau dialektika penghancuran yang dilakukan oleh umat manusia atas dirinya sendiri itu segera akan muncul di altar sejarah berupa kehancuran ekonomi di wilayah-wilayah permukaan bumi yang selama ini dipercaya sebagai tonggak-tonggak kekuatan ekonomi. Hal ini akan memacu meningkatnya secara radikal potensi konflik, penyerbuan militer, peluncuran nuklir, adegan-adegan bunuh diri dalam arti yang wadak dan nyata, mengubah alam pikiran dan psikologi umat manusia ke arah keos kejiwaan dan kebingungan intelektual yang tidak bisa dihindarkan lagi. Gedung-gedung tinggi yang angkuh kepada Tuhan akan ambruk. Panggung-panggung dengan aktor-aktor sejarah yang arogan akan berpatahan tiang-tiang penyangganya. Lampu-lampu gemerlap yang memancarkan kesombongan akan meredup atau padam sama sekali. Ateisme peradaban abad 21 akan segera sampai di ujungnya. Malam ini, Jamaah Ma'iyah Nusantara menyampaikan cinta dan junjungan kepada 3 plus 9 orang di antara sekian orang yang tidak ikut menghancurkan kehidupan dan tidak turut merusak dunia. Ma'iyah tidak punya derajat, fasilitas, dan dana untuk memberi penghargaan kepada siapapun. Sehingga Ma'iyah juga tidak mencari-cari orang, tokoh, atau siapapun dari berbagai bidang atau profesi untuk diberi penghargaan. Ma'iyah hanya melakukan tugas perjalanan sejarahnya, yakni memperluas wilayah di mana manusia diajak bersama-sama membangun perilaku yang tidak dibenci oleh Allah. Kemudian menjumpai 3 plus 9 orang, kali ini yang bukan hanya layak atau patut dihormati, tapi bahkan wajib dijunjung tinggi dengan takzim penghargaan sejauh yang Ma'iyah mampu lakukan. Tentu saja Ma'iyah optimis ada ribuan orang yang memiliki kepatutan semacam itu. Tetapi Ma'iyah malam hari ini hanya sanggup menjunjungkan cinta kepada 3 plus 9 orang suri tauladan. Di tengah kehidupan yang sedang berjalan santai menuju kehancuran demi kehancuran, yang berlangsung sangat lambat secara material namun berlangsung sangat cepat dan radikal secara ruhaniyah, Ma'iyah memberikan penghargaan kepada 3 plus 9 titik cahaya di antara ratusan titik cahaya lainnya, di tengah ribuan titik-titik cahaya yang lebih luas namun samar-samar. 3 plus 9 titik cahaya itu menjalani kehidupan yang bertentangan dan berarus balik dari arus raksasa penghancuran dan kehancuran nasional global yang sedang berlangsung. Ma'iyah menemukan bahwa salah satu jenis kehancuran mendasar yang sedang kita alami secara nasional dan sebentar lagi tiba di puncaknya adalah bahwa dimanapun manusia berada, sebagai apapun ia, perilakunya semakin berkecenderungan untuk tidak memaksudkan setiap kosakata sebagaimana makna dari kosakata itu. Setiap kata, idiom, istilah dimaksudkan oleh manusia di negeri ini tidak sebagaimana kandungan arti yang diwakili oleh kata-kata itu. Kata manusia, masyarakat, negara, demokrasi, agama, pembangunan, kemajuan, kesejahteraan, keadilan, pemerintah, politik, dan hampir kata apapun saja termasuk nabi, malaikat, dan Tuhan. Kalau disebut manusia ternyata bisa berarti hewan, setan, atau benda. Kalau diucapkan masyarakat yang dimaksud bias, penduduk, gerombolan juga tidak diurus perbedaannya dengan umat, kaum, bangsa, atau suku. Dikatakan negara, padahal kenyataannya perusahaan. Dibilang demokrasi, faktanya jebakan. Disebut agama, maksud tersembunyinya adalah komoditas. Diumumkan katanya umroh,
Maksud aslinya adalah money laundering. Dipidatokan pembangunan, kandungannya adalah penggadaian. Diorasikan kemajuan, prakteknya adalah kemacetan. Membangga-banggakan kesejahteraan tanpa menyebutkan bahwa itu tidak dimaksudkan untuk rakyat. Menuturkan keadilan, tidak ada ilmunya, sehingga tidak ada pula kenyataannya. Kita pikir pemerintah, ternyata buruh yang berlaku juragan. Ngomongnya politik, ternyata yang dimaksud adalah penipuan. Yang dimaksud nabi adalah dukun. Yang dimaksud malaikat adalah peri. Yang dimaksud Tuhan adalah artis. Jamaah Ma'iyah Nusantara melihat, menyaksikan, menemukan, dan membuktikan dalam jangka waktu puluhan tahun bahwa Bunda Camana benar-benar Bunda Camana. Bahwa Kartolo sungguh-sungguh Kartolo. Bahwa Joko Temon asli Joko Temon. Bahwa Pak Dinuri sejatinya memang Pak Dinuri. Bahwa Bang Ali Syahbana adalah pohon yang meskipun hidup di tanah yang hampir tak memungkinkannya tumbuh, ia tetap subur rindang sebagai Bang Ali Syahbana. Bahwa Pak D. Heru Yuwono tak ada lain kecuali Heru Yuwono. Bahwa Harwanto Dahlan dari lahir hingga wafat adalah Harwanto Dahlan. Bahwa Lek Rahmat Mulyono tidak pernah sedetik pun menjadi bukan Lek Rahmat Mulyono. Bahwa Cak Sumitro Sumajah penuh penderitaan untuk bertahan menjadi Sumitro Sumajah. Bahwa Mas Uki Bayu Sejati tidak pernah masuk angin sehingga mengubahnya menjadi bukan Mas Uki Bayu Sejati. Bahwa Joko Kamto jiwa hidupnya bertapa sehingga gegap gempita dunia tak sanggup menggesernya dari kepribadian Joko Kamto. Bahwa Nevi Budianto tidak terpengaruh oleh nikmatnya sorga untuk terus berdiri tegak sebagai Novi Budianto. Wassalam. Surabaya, 14 November 2011. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa Ma'iyah ini bukan ajaran seperti yang diungkapkan oleh Cak Nun ya, tetapi spirit atau semangat. Dan kalau ijazah Ma'iyah bisa disebut sebagai cara atau metode untuk pembelajaran kita, untuk mengembangkan ilmu kita seperti yang telah kita pilih sebagai Ma'iyah sebagai pengolahan ilmu, maka diharapkan semakin jelas, semakin nampak. Kalau kita bicara soal nilai-nilai Ma'iyah pada sebelum-sebelumnya mungkin masih masih remang-remang ya, diharapkan dengan cara seperti ini. Walaupun tadi Cak Nun sudah mengatakan ini tidak hanya berlaku untuk pribadi kita, untuk kalangan kita, tetapi ini juga bisa berlaku untuk yang lebih luas lagi. Tetapi kalau saya, yang utama adalah mengembalikan lagi untuk kepentingan kita. Ini adalah cara supaya kita semakin jelas memahami apa yang disebut nilai-nilai Ma'iyah melalui ijazah Ma'iyah dan syahadah Ma'iyah. Semoga akan semakin jelas. Kadang-kadang kita itu butuh contoh ya, butuh hal yang sifatnya wadak, yang bisa dilihat, bisa bisa disaksikan, bisa diamati. Dan saya kira ini juga merupakan upaya dari Majelis Ilmu Ma'iyah untuk mengembangkan pengetahuan kita, sikap kita, terutama pada sikap. Karena kalau kita kembali pada tahun 70-an, 80-an mungkin agak tidak terlalu rumit seperti yang kita hadapi sekarang ini. Pada tahun 70-an, 80-an itu kita mengenal apa yang disebut masyarakat bisu, sehingga segala hal ihwal yang kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya orang tidak bisu lagi. Orang berani ngomong, orang berani bicara, walaupun orang jelas apa yang diomongke, tetapi orang bagaimana upaya-upaya untuk membuat setiap orang bisa bicara. Nah sekarang yang setiap orang sudah bicara, sudah banyak orang bicara, yang lupa adalah bagaimana orang harus bersikap. Nah saya kira Majelis Ilmu Ma'iyah
sudah tidak lagi berkutat pada pengetahuan-pengetahuan yang sikapnya teoritik ya, tetapi justru bagaimana orang bersikap, bagaimana orang meyakini, bagaimana orang serius, bagaimana orang setia, bagaimana keikhlasan itu dipegang teguh. Saya kira ini upaya-upaya kita untuk mengembangkan diri kita. Saya kira itu Cak Nun, silahkan mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut.